Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sikap godop. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, Suci Septiani. Saya Widya Astuti. Saya Rizka Siti Aisyah. Saya Adita Nanda Rahmadani. Saya Laila Rahmadani. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sikap godop. Menurut KBBI, kata sikap bisa diartikan sebagai perilaku, sedangkan kata temperamental bisa diartikan sebagai dipengaruhi oleh temperamen. Temperamen artinya sifat batin yang tetap dimengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Contoh temperamen adalah periang, penyedih, mudah marah, dan mudah tersinggung. Dalam Islam, sikap temperamental yang dimaksud adalah sikap godop yang merupakan salah satu akhlak tercela. Godop berasal dari kata godoba, yagdobu, godban, yang artinya marah. Berdasarkan pengertian tersebut, sikap temperamental atau godop dapat diartikan sebagai wujud pelampiasan seseorang atas rasa kecewa dan rasa tidak puas. Dengan kata lain, marah dapat terjadi ketika seseorang merasa kecewa hingga tidak dapat menahan emosinya. Penyebab timbulnya sikap temperamental atau godop antara lain adanya sifat sombong dan takabur dalam diri sehingga menganggap dirinya paling sempurna dan cenderung merasa paling benar, paling pintar, dan paling segalanya. Kemudian muncullah sikap egois, yaitu harus berpusat pada dirinya, mengikutinya. Orang lain harus mengalah pada dirinya dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hidupnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Kemudian, orang yang egois biasanya mudah tersinggung dan temperamental ketika keinginannya tidak dipercayai. Mudah baginya untuk melampiaskan kekesalannya dalam bentuk kemarahan. Padahal sikap temperamental merupakan perbuatan terlarang yang harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tagdob faraddada miraron qala la tagdob rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah hadis riwayat bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi kata-katanya, beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Sikap yang temperamental atau gadab termasuk sikap yang tidak terpuji dan harus dijauhi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh marah sama sekali. Pada saat tertentu, sikap ini diperolehkan dengan batasan. Contohnya, ketika seorang anak tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan larangannya dilakukan oleh anak, orang tua berhak untuk marah. Tentu saja, sikap tersebut dilakukan dalam batas yang wajar. Oleh karena itu, ada kalanya sikap gadab dibenarkan dengan syarat dilakukan pada situasi dan tujuan yang tepat, serta dalam batasan yang wajar atau tidak berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan bahaya sikap temperamental. Bahaya yang disebabkan oleh sikap temperamental atau godop dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Cenderung memandang pihak lain sebagai pihak yang bersalah. 2. Menimbulkan rasa sakit hati pada orang yang menjadi objek kemarahan sehingga mengganggu kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. 3. Menimbulkan pertengkaran, bahkan bentukan fisik yang kadang-kadang dapat merenggut nyawa. Yang keempat, menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan hingga menjadi sebab ketidaknyamanan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Yang kelima, menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjerumuskan pelakunya pada akhlak tercela seperti ghibah, fitnah, dan adu domba. Yang ketujuh, menimbulkan dampak buruk pada hubungan sosial seperti putusnya silaturahmi dan hilangnya keharmonisan di antara masyarakat. Yang kedelapan, menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan jiwa bahkan raga seperti stres dan tekanan darah tinggi. Di sini saya akan menjelaskan cara menghindari sikap temperamental atau godop.
Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu, namun Islam memberikan cara agar dapat mengendalikan sikap temperamental atau godob. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sikap temperamental. Yang pertama, perbanyak literasi terkait sikap temperamental atau godob sehingga memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Kedua, memahami keutamaan menahan amarah, memberi maaf, dan bersikap sabar. Yang ketiga, mengingat bahwa sikap temperamental atau godob dapat mengakibatkan dendam yang kadang-kadang berujung pada penganiayaan. Yang keempat, perbanyak melakukan puasa sunnah sebagai usaha mengendalikan emosi. Yang kelima, senantiasa memeriksa dan memperbaiki kekurangan diri. Yang keenam, bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Yang ketujuh, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-8, menyadari bahwa perilaku marah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyadari bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengendalikan diri dengan bersabar dan tidak memicu kemarahan orang lain. Selanjutnya, jika sikap temperamental atau godob muncul, lakukan hal berikut. Pertama, ucapkan kalimat ta'awuz untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku setan terkutuk. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Mu'adz berkata, 2 orang laki-laki bertengkar di depan Nabi SAW, sehingga seorang di antara keduanya marah. Nabi SAW berkata, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat, jika engkau membacanya, marah ini akan hilang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, mengubah posisi. Apabila sedang berdiri, duduklah. Apabila sedang duduk, berbaringlah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu marah, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk agar hilang kemarahan dalam dirinya. Bila tidak, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir, apabila segala upaya sudah dilakukan namun marahnya masih belum hilang, segera mengambil air wudhu dari Atiyah Sa'di radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api itu dapat dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang kamu marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Guys, aku mau nanya, minta tolong. Aku nggak ngerti sama materi yang ini, bisa tolong jelasin nggak? Oh, tentang berfoya-foya. Kayak berfoya-foya itu kayak bersenang-senang, menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang sekiranya tidak guna gitu. Kalau menurut Islam mubazir itu teh. Enggak deh, menurut aku mah foya-foya teh bukan kayak gitu. Menurut aku foya-foya teh seseorang yang beli barang tapi dia teh terlalu berlebihan belinya dan suka-suka dia. Jadi dia gak mentingin hal yang lebih dibutuhkan. Jadi yang benar yang mana? Yang aku lah, masa we jawaban yang kamu kan aku tadi ngomong berarti aku paling tepat. Jawaban itu kan relatif, yang intinya pengertian sama tujuannya sama. Enggak deh, udah pokoknya kalian pakai jawaban yang aku aja. Aku yang paling menurut kamu kurang tepat sih ngejawabnya. Udah pakai yang aku aja. Oh. Oke. Nah, video tadi merupakan penjelasan juga contoh sikap dari godob. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.